Kembali lagi kita belajar IPA. Kali ini tentang bagaimana perkembangbiakan vegetatif tumbuhan secara alami. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif artinya perkembangbiakan tanpa melibatkan perkawinan. Dan ini terjadi secara alami. Ada 5 cara, paling tidak, cara perkembangbiakan vegetatif secara alami. Yang pertama melalui stolon, yang kedua melalui umbi lapis, yang ketiga melalui umbi batang, yang keempat melalui rizoma, yang kelima melalui tunas adventif daun. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan stolon. Tumbuhan ini adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami melalui stolon. Stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Perhatikan, ini ada batang yang tumbuh di atas permukaan tanah, kemudian di ujung dari batang tersebut mengeluarkan tunas, dan nantinya dia bisa mengeluarkan akar untuk menjadi tumbuhan yang baru. Ini nama tumbuhan ini adalah spider plant ya, atau lili Paris. Banyak sekali tumbuhan lain yang juga berkembang biak melalui stolon ini. Misalnya stroberi, arbe, dan banyak lagi tanaman yang lainnya. Beberapa tanaman yang lain berkembang biak melalui umbi lapis. Umbi lapis sebenarnya adalah pelepah daun yang berisi cadangan makanan. Pada bagian dasar atau bawah dari umbi lapis ini terdapat calon tunas. Calon tunas pada umbi lapis disebut siung. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bunga lili, bunga bakung, dan sebagainya. Ini adalah tanaman ubi jalar. Tanaman ubi jalar berkembang biak secara vegetatif dengan menggunakan umbi batang. Umbi batang adalah batang yang berisi cadangan makanan dan tumbuh di dalam tanah. Pada waktu-waktu tertentu, umbi batang akan kembali tumbuh bertunas untuk menghasilkan individu-individu baru. Begitulah cara dari ubi jalar berkembang biak. Kita perhatikan dari satu umbi batang ini, sudah menghasilkan 3 calon individu baru. 1, 2, dan 3. Selain ubi jalar, tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan umbi batang, misalnya kentang. Beberapa tanaman lain berkembang biak melalui rizoma. Rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Kita perhatikan, ini adalah rizoma yang sudah saya bongkar, jadi kita bisa melihat. Nah, dari rizoma ini bisa menghasilkan tunas-tunas baru yang akan menjadi tanaman baru. Ini misalnya, ini adalah calon tanaman baru yang berasal dari tunas yang tumbuh dari rizoma. Contoh tanaman yang berkembang biak melalui rizoma misalnya kunyit, kencur, jahe, temulawak, dan sebagainya. Tumbuhan ini berkembang biak dengan menggunakan kuncup adventif daun atau tunas adventif daun. Mari kita perhatikan bahwa di pinggir daun ini tumbuh tunas-tunas kecil yang kalau jatuh ke permukaan tanah dan tempatnya sesuai, maka akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Mari kita perhatikan. Ini adalah anak-anak dari tanaman tersebut yang dihasilkan dari tunas-tunas yang ada pada pinggir daun yang jatuh ke permukaan tanah. Nama tanaman ini adalah Mother of Thousand atau dikenal juga dengan istilah cocor bebek.